Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Saputra Nasution dari Prodi Teknobiologi Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan ataupun menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan menurut pendapatmu yang dimaksud dengan karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa itu ada 4. Yang pertama itu arbitrer, yang kedua sistematis, yang ketiga unik, dan yang keempat itu produktif. Jadi yang pertama, arbitrer ialah memiliki arti sewenang-wenang, tidak tetap, dan mana suka. Jadi istilah arbitrer ialah tidak ada hubungan antara lambang bahasa, yakni bunyi, dengan acuan ataupun konsep ataupun pengertian yang dimaksud dari bahasa tersebut. Adapun contohnya ialah kata kuda. Mengapa harus kata kuda bukan akut ataupun kayu? Yang kedua, sistematis. Sistematis artinya tersusun secara teratur menurut pola dan tidak acak. Adapun contoh dari karakteristik bahasa ini ialah di manakah Ahmad yang merupakan subjek, pergi merupakan predikat, dan membeli sayur merupakan objek. Jadi contoh di sini ialah di manakah Ahmad pergi membeli sayur, dan yang ketiga ialah unik. Artinya bahasa itu memiliki ciri khas tersendiri. Adapun contoh dari karakteristik bahasa ini adalah biasanya orang-orang Jawa dalam pengucapan kata itu ataupun kalimat yang memiliki konsonan B, D, G, K, B, serta T dalam pengucapan kata ataupun kalimat tersebut selalu didahului oleh konsonan nasalah yang hormorgan dengan konsonan tersebut. Adapun contohnya ialah kata Bandung menjadi Bandung dan kata Depok menjadi kata Depok. Dan yang keempat ialah produktif. Artinya bahasa memiliki unsur-unsur yang terbatas. Akan tetapi dengan unsur-unsur yang terbatas tersebut dapat dihasilkan ataupun dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem bahasa tersebut. Adapun contohnya ialah penggunaan fonem A, I, K, dan T. Dari fonem tersebut dapat dihasilkan satuan-satuan bahasa seperti ikat, kait, kiat, dan kita. Soal yang kedua, mengapa bahasa Melayu disebut cikal bakal dari bahasa Indonesia? Adapun kenapa disebut dengan cikal bakal bahasa Indonesia ialah karena bahasa Melayu memiliki struktur yang lebih praktis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dipelajari oleh masyarakat. Soal yang ketiga, jelaskan secara singkat fungsi bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia itu ada 3. Yang pertama ialah sebagai alat komunikasi dan interaksi antar satu sama lain. Dan yang kedua ialah sebagai alat untuk berpikir dan belajar. Serta yang ketiga ialah sebagai alat untuk menuntun seseorang agar dapat berpikir abstrak. Maksud abstrak di sini ialah memikirkan sesuatu hal ataupun suatu objek, akan tetapi objek tersebut tidak berada di dekatnya. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ini terdiri atas 4 kedudukan. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Karena dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 15 pasal 36
dinyatakan bahwa bahasa Indonesia itu berhasil menunjukkan dirinya sebagai bahasa budaya dan juga bahasa ilmu. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang ketiga ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, dan yang keempat ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Soal yang keempat, jelaskan secara singkat makna dari konotasi dan makna dari denotasi, serta berikan contohnya. Yang pertama, konotasi. Konotasi merupakan kalimat yang memiliki makna yang bukan sebenarnya seperti yang tertulis. Adapun contoh dari konotasi ini ialah ringan tangan yang bermakna suka menolong, serta panjang tangan yang bermakna suka mencuri. Di sini itu memiliki makna yang berbeda dari apa yang tertulis. Kemudian yang kedua, denotasi. Denotasi merupakan kalimat yang memiliki makna sebenarnya. Adapun contohnya ialah meja hijau yang memiliki makna meja yang berwarna hijau, serta bunga mawar merah yang memiliki makna bunga mawar yang berwarna merah. Soal yang kelima, jelaskan cara penulisan kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama, penulisan kutipan. Kutipan dibagi menjadi dua, yakni kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung, di mana struktur, kata, dan kalimatnya semuanya sesuai dengan kalimat yang dikutip. Penulisan kutipan. Penulisan kutipan terbagi menjadi dua, yakni kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama itu kutipan langsung, di mana struktur, kata, dan kalimat semuanya sesuai dengan kalimat yang dikutip. Dan kutipan langsung ini juga terbagi menjadi dua, yakni kutipan langsung pendek, yang merupakan kutipan yang dikutip kurang dari 40 kata ataupun 4 baris. Contohnya ialah Amalia buka kurung tahun 1999 titik 2 12 tutup kurung, menyimpulkan ada hubungan yang erat antara kemampuan berbahasa dan lingkungan sosial tempat tinggal pemakai bahasa. Dan yang kedua itu kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang merupakan kutipan yang dikutip lebih dari 40 kata ataupun 4 baris. Contohnya ialah Surya Mantri buka kurung tahun 1987 titik 2 165 tutup kurung, mengemukakan bahwa perbedaan utama antara manusia dan hewan terletak pada kemampuan manusia untuk mengambil jalan melingkar dalam mencapai tujuannya. Seluruh pikiran hewan dipenuhi oleh kebutuhan yang membuat mereka secara langsung mencari objek yang mereka cari ataupun objek yang diinginkannya, atau membuang benda yang menghalanginya akan hal tersebut. Jadi dengan demikian sering kita lihat ataupun sering kita melihat seekor hewan yang menjangkau benda yang diinginkannya secara sia-sia. Sedangkan manusia yang paling primitif pun telah menggunakan banderingan, lasso, ataupun melemparnya dengan batu. Kemudian, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung di sini artinya ialah menggunakan gaya bahasa kita sendiri dengan cara meringkasnya ataupun mengubah kalimat-kalimat yang ada dalam kutipan tersebut tanpa mengubah makna dari kutipan tersebut. Adapun contoh dari kutipan tidak langsung ini ialah banyak definisi mengenai arti cinta menurut beberapa ahli. Dan menurut Subroto buka kurung tahun 2008 titik 216 tutup kurung, cinta merupakan suatu kehidupan dan kehidupan terbentuk
dimulai dengan cinta. Kemudian, penulisan daftar pustaka. Biasanya, penulisan dari daftar pustaka ini dimulai dari nama, tahun terbit, judul, yakni judul tersebut harus dimiringkan, kota terbit, serta penerbit. Adapun contohnya ialah yang pertama, diambil dari data terlebih dahulu, misalnya data buku. Adapun data dari buku ini ialah dengan judul Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Penulisnya Sofyan Syafri Harahap, penerbitnya PT Raja Grafindo Persada, kota penerbitnya Jakarta, dan tahun terbitnya ialah tahun 2008. Dari data tersebut dapat ditulis menjadi Harahap, SS Kapital, tahun 2008, kemudian judul dari buku tersebut yakni Analisis Kritis atas Laporan Keuangan dengan cara dimiringkan, kemudian Jakarta, yakni kota penerbitnya, 2, dan PT Raja Grafindo Persada, yakni penerbitnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.